Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kudri Ramadan, NIM 286-260. Sini saya akan membacakan tentang materi pertemuan keempat, yaitu tentang fisik. 1. Deskripsi singkat 2. Pengertian kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan unsur yang penting dan menjadi dasar dalam mengembangkan teknik, taktik maupun strategi dalam bermain sepak bola. Menurut Muhammad Sayuto tahun 1988, kondisi fisik adalah satu persyaratan yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan sebagai landasan titik tolak suatu awalan olahraga prestasi. Menurut Sugianto, kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas fisik. Kemampuan fisik yang sangat penting untuk mendukung mengembangkan aktivitas psikomotor. Gerakan yang terampil dapat dilakukan apabila kemampuan fisiknya memadai. Menurut Muhammad Sayuto tahun 1995, kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaan. Artinya bahwa di dalam usaha peningkatan kondisi fisik, maka seluruh komponen tersebut harus berkembang. Status kondisi fisik dapat mencapai titik optimal jika memulai latihan sejak usia dini dan dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar latihan. Status kondisi fisik seseorang dapat diketahui dengan cara penilaiannya yang berbentuk tes kemampuan. Tes ini dapat dilakukan di dalam laboratorium dan di lapangan. Meskipun tes yang dilakukan di laboratorium memerlukan alat-alat yang mahal, tapi kedua tes yang hendaknya dilakukan agar hasil penilaian benar-benar objektif. Kondisi fisik dapat mencapai titik optimal jika latihan dimulai sejak usia dini dan dilakukan secara terus-menerus, karena untuk menambahkan kondisi fisik bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Harus mempunyai pelatih fisik yang mempunyai kualifikasi tertentu sehingga mampu membina pengembangan fisik atlet secara menyeluruh tanpa menimbulkan efek itu menarik. Kondisi fisik yang mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya mampu mudah mempelajari keterampilan yang relatif sulit, tidak mudah lelah saat mengikuti latihan maupun pertandingan. Program latihan dapat diselesaikan tanpa mempunyai banyak kendala, serta dapat menyelesaikan latihan berat. Kondisi fisik sangat diperlukan oleh seorang atlet, karena tanpa dukung oleh kondisi fisik prima, maka pencapaian prestasi puncak akan mengalami banyak kendala dan mustahil dapat prestasi tinggi. Kondisi fisik khusus. Daya ledak merupakan salah satu dari komponen biomotorik yang penting dalam kegiatan olahraga, karena daya tidak akan menentukan seberapa keras orang dapat memukul, seberapa jauh orang dapat melempar, seberapa cepat berlari dan sebagainya. Banyak cabang olahraga yang memerlukan daya tidak untuk dapat melakukan aktivitas dengan baik. Daya ledak adalah kondisi fisik yang harus dikuasai dalam meningkatkan prestasi olahraga, karena daya ledak merupakan tenaga yang dilakukan seseorang pada saat melakukan gerakan. Setiap atlet harus memiliki daya ledak untuk mengeluarkan tenaga secara eksplosif. Daya ledak merupakan kemampuan yang dihasilkan secara eksplosif dan berlangsung dengan kondisi dinamis. Dan gerakan ini dapat terjadi pada waktu memukul, menarik, memindahkan tempat sebagian atau seluruh tubuh. Daya ledak otot sangat dipengaruhi oleh volume otot. Daya ledak otot terjadi karena segmen otot, sendi dan susunan syaraf pusat. Daya ledak otot terjadi karena dapat diperoleh berdasarkan kerja kelompok serta otot-otot menahan beban yang diangkatnya. Daya ledak otot lengan terjadi akibat saling memendek dan memanjang otot atas dan bawah yang didukung oleh dorongan otot dengan kekuatan kecepatan maksimum. Daya ledak otot lengan. Daya ledak otot lengan adalah kemampuan otot lengan untuk mengalami beban atau tekanan dan kecepatan eksekusi yang sangat tinggi. Daya otot lengan merupakan gabungan dari dua kemampuan, yaitu daya ledak strike dan kecepatan speed, di mana daya ledak dan kecepatan dikerahkan maksimum dalam waktu yang sangat cepat dan singkat. Dalam olahraga senam dapat kita lihat bahwa daya ledak sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan melompat sekaligus melenting salto ke depan, seperti pelaksanaan melenting dan ke depan atau front handspring. Dari kita lihat pada pelaksanaan front handspring bahwa daya ledak
yang dominan salah satu ledak otot lengan, karena pada saat melenting ke udara pada saat tumpul tangan, maka tahanan otot lengan itu harus kuat, dan selanjutnya dorongan dengan tumpuan tangan itu langsung dengan bagian atas otot kerangka melakukan kontraksi hanya apabila mendapatkan rangsangan diterima oleh saraf eferen, kemudian dilanjutkan ke saraf pusat atau otak dari saraf eferen. Saraf eferen memicu atau memerintahkan otot untuk bergerak atau bekerja sesuai dengan terjemahan pesan yang diterimanya dari ledak otot. Lengan adalah atau tekanan sebuah otot yang lebih tepatnya adalah satu kelompok otot yang dipakai digunakan melawan satu perlawanan dalam suatu usaha atau upaya maksimal. Dengan kata lain, kemampuan otot atau sekelompok otot untuk menahan atau menerima beban sewaktu bekerja. Gerak otot lengan diatur oleh syaraf atau otak, dengan lain gerak otot dengan merupakan gerak yang disadari menurut kehendak kita, sehingga otot lengan disebut juga sebagai otot sadar. Secara bebas dapat diartikan bahwa daya ledak otot lengan adalah kemampuan sekelompok serabut otot lengan dalam melakukan aktivitas yang kuat dan waktu yang relatif cepat. Dalam olahraga senam lantai, otot lengan banyak terlibat, yaitu ketika melakukan gerakan dan memerlukan tolakan berkontraknya otot tersebut adalah laksana perintah dari otak melalui saraf-saraf yang menghubungkan. Otak yang akan mengatur impuls tenaga yang dibutuhkan oleh otot lengan untuk melakukan gerakan tersebut. B. Daya ledak otot tungkal. Daya ledak otot tungkal dapat didefinisikan sebagai satu kemampuan dari kelompok otot untuk menghasilkan kerja dalam sangat cepat. Daya ledak otot tungkal adalah kemampuan otot untuk mengatasi beban atau tahanan dengan kecepatan kontraksi yang sangat tinggi. Dalam kondisi fisik ini merupakan produk dan kemampuan kekuatan dan kecepatan. Yaitu satu, obat abductor terdiri dari muskulus abductor malleolus sebelah dalam, melakukan abductor brevis sebelah tengah, muskulus abductor longus sebelah luar. Ketika otot ini menjadi satu yang disebut muskulus abductor femoralis, fungsinya menyelenggarakan gerakan abductor dari femur. Muskulus extensor merupakan otot yang terbesar, terdiri dari musculus reformosi, musculus vastus internalis eksternal, musculus vastus medialis internal, dan musculus vastus internal. 3. Otot flexor femoris yang terdapat di bagian belakang paha, terdiri dari musculus femoris. Otot berkepala dua, fungsinya membengkokkan paha dan meluruskan tungkai bawah. Muskulus semimembranos otot seperti selaput, fungsinya membengkokkan tungkai bawah. Muskulus semitendinosus otot seperti urat, fungsinya membengkokkan urat bawah serta memutarkan ke dalam. Muskulus sertus otot penjahit. Itulah hasil saya pada hari ini. Kalau ada salah yang tanya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.